Kau yang lupa diri, lakukan saja sumpah pocongmu itu. Kain kafan takkan mampu menghilangkan perangaimu. Sebujur bangkai yang tersembunyi tetap menyebarkan bau bagaimanapun kau tutupi. Lihat mereka yang berjuang di atas kekurangan, bertahan di atas keterbatasan. Untuk AF, ketegasin AF. Tunggu, kami akan ambil langkah hukum buat Anda. Dalam waktu dekat kami akan ambil. Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Dan kalian pengacara-pengacara yang mendamping saksi kemudian mengejek-ejek Peggy akan dihukum berat dan kemudian bebas, kalian harusnya bertobat, sembunyi sana. Jangan lagi kartu kantor pengacara kalian jangan pasang lagi, itu tutup sana. Karena udah ditandai orang, ya kan? Kalau pengacara kalau udah nenek-nenek, udah takutnya nanti alasan etik pun. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ya, Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat, catat lagi, sekali lagi. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Hai kau yang lupa diri, lakukan saja sumpah pocongmu itu. Kain kafan takkan mampu menghilangkan perangaimu. Sebujur bangkai yang tersembunyi tetap menyebarkan bau bagaimanapun kau tutupi. Lihat mereka yang berjuang di atas kekurangan, bertahan di atas keterbatasan, memikul beban yang kau limpahkan, berteriak, meronta, meminta dibebaskan. Kau tahu, rekayasa busuk yang kau mainkan telah merenggut masa depan depan yang dirangkai sejak lahir, dipupuk doa dan nasihat orang tuanya, didamba hingga dewasa. Lalu kau binasakan begitu saja tanpa kesalahan. Manusia macam apa yang menghisap darah bangsanya, mengotori seragamnya, lalu berlari mencari empati, cuci tangan atas perbuatan sendiri? Kau tahu, walau kau seekor gajah, tapi lihat, segelitir semut sedang menanti. Suatu saat akan datang kawanan lain yang peduli dengan nasib negeri ini. Ya. Konstruksikan bahwa klien kami Peggy Setiawan, orangnya benar adanya itu adalah Peggy Perno dan sebagainya. Untuk AF, ketegasin AF. Tunggu, kami akan ambil langkah hukum buat Anda. Dalam waktu dekat kami akan ambil. Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Ya, misalnya salahkan penyidik di polisi kenapa enggak dan di pengadilan. Begitu. Buat kura-kura ninja, ya, apa yang kamu tanam itu yang kau petik. Kura-kura ninja, ngakak ya, kita dengar ya. Dan saya ingatkan ya, kalau saksi yang ibu-ibu, saksi yang nggak benar ya, kemudian pakai pengacara itu lebih nggak benar lagi, 2 kali nggak benar ya. Jadi saksi nggak benar, pengacara nggak benar, semuanya nggak benar. Iya benar. Dan kalian pengacara-pengacara yang mendamping saksi kemudian mengejek-ejek Peggy akan dihukum berat dan kemudian bebas, kalian harusnya bertobat, sembunyi sana. Jangan lagi kartu kantor pengacara kalian jangan pasang lagi, itu tutup sana. Karena udah ditandai orang, ya kan? Kalau pengacara kalau udah nenek-nenek, udah takutnya nanti alasan etik pun. Bukan nenek-nenek, Pak. Ibu belum 60 tahun. Ibu kan masih 70. Jadi kalau udah nenek-nenek ya udah nggak usah. Kemudian kalau ada lagi pengacara yang tidak sarjana hukum, mungkin sarjananya sarjana kesenian atau sarjana lenong atau sarjana apa ya, yang nggak ada hukum-hukumnya, udah deh sadar diri aja gitu ya. Dan kalau sudah ada lawyer yang pernah dipecat, ngaku nggak dipecat, ya jangan salahkan saya, salahkan aja yang bilang kau dipecat. Betul nggak? Nggak usah lagi kabur lari, KTP saya di sini, KTP saya, udah nggak usah saling ngomong begitu. Atas niatnya loh, bukan hukum. Atas niatnya dia telah membohongi publik dengan niatnya. Gitu loh. Jadi niatnya aja udah bohong. Bagaimana dia mau mewujudkan rasa keadilan? Ini udah penipu semua, Ibtu Rudiana ini penipu gitu loh. Paham nggak? Diduga, ini kata saya nih, diduga Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Mantap. Ya, Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat, catat lagi, sekali lagi. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Ya. Penipu dalam segi apa? Penipu dong, dia udah nantangin orang. Untuk semua pocong, tahu dia nggak datang, dia kan penipu. Iya. Ya. Mudah-mudahan sih gue ketemu Fitrah nih. Enak debat yang Fitrah sama Elsa Sharif. Ketemu dalam arti kata dalam debat, dia kan gue bilang penipu nih, itu dia bantah dong sebagai penangkap pengacaranya. Minimal gini, saya tidak terima oleh Pak Firdaus, Ibtu Rudiana dikatakan penipu, lapor gue ke polisi gitu loh. Mudah-mudahan ITE jadi enak gitu bantah-bantahannya gitu. Mudah-mudahan disambut sama Fitrah nih kata-kata gue. Sekali lagi, Ibtu Rudiana penipu, diduga penipu.
Oke, bicara penipuan, Ya. tapi kan pada akhirnya Ibtu Dana kemarin diproses di Propam Mabes Polri. Kapan? Sudah diproses. Tahu sih ya geram. Apa? Dipanggil. Bukan masalah sumpah pocongnya ini. Iya, kita balik dikit. Oh, beda lagi. Beda dikit karena abang kan tadi bilang untuk ketemu Kapitra. Iya. Yang pengacara dia. Dan pada akhirnya itu Rudiana juga. Pitra, lu gua tantangin Pitra. Lu debat sama gua Pitra ya. Lu bawa klien lu tuh si Rudiana tuh ya. Gua tantang lu Pitra sama Elsa Sarif. Gua tantang beneran lu sekarang. Lu jangan membacot aja urusan sama gue. Ya. Bicara gitu Bang Air kan Ibtu Rudiana kan dipanggil di Propam 3 kali dan akhirnya Ibtu Rudiana menghilang Bang sampai lawyernya sedikit untuk menghubunginya tidak bisa. Gimana Bang melihat? Rudiana Mungkin gua udah bilang, oh ini orang otaknya udah penipu gitu. Ibtu Rudiana mendasar otaknya otak penipu gitu kan, ngerti ya? Diduga penipu. Jadi otak penipu gimana sih otak penipu? Pura-pura nangis, pura-pura sedih, pura-pura ini ya kan, pura-pura nantang. Gitulah orang yang ditantang berani dia kabur. Penipu namanya. Iya ya. Bang, kejadian Sumpah Pocong kemarin menjadi klimaks ke si Bang. Kalau sosok Ibtu Rudiana ini seperti padahal di awal-awal dia yang viral, saya berani Sumpah Pocong gitu. Nah, ini Iya kan gue udah bilang niatnya, kan niatnya Ibtu Rudiana untuk menjebloskan Saka Tatal sudah ada, Saka Tatal dan kawan-kawan. Lalu niatnya Saka Tatal ya dituduh berbuat jahat juga sudah termaktub di dalam amar putusan kan gitu. Lalu setelah Saka Tatal keluar dia membantah amar putusan karena niat dia tidak seperti itu, tidak ada niat jahat menurut dia. Lalu ditantanglah Sumpah Pocong oleh Ibtu Rudiana. Lah niatnya untuk membuktikan niatnya yang tidak bersalah, ya niatnya Ibtu Rudiana untuk menantang Sumpah Pocong ditanggapi oleh Saka Tatal dengan melakukan prosesi. Tetapi niat penipu ini ya, yang diduga penipu si Ibtu Rudiana dibantah oleh dirinya sendiri. Artinya dia benar-benar penipu ini yang bikin kacau hukum negara nih. Gitu loh. Jadi penipu ini harus dipecat dari kepolisian. Iya, harusnya. Gitu ya. Fitra lo denger nih, klien lo gua katain penipu ya. Awas lu kalau nggak debat sama gua tantangin lo, Fitra. apa yang Abang teriakan sama seperti warga saat menonton prosesi Sumpah Pocong. Itu warga melihat Ibtu Rudiana mana nih, Ibtu Rudiana mana nih gitu, pada kecewa gitu kan. Ya udahlah. Kecewa Bang ya, Orang otak penipu ya kayak gitu, udah. Sekali penipu tetap penipu udah gitu. Dugaan ya diduga. Bukan berarti Ibtu Rudiana penipu, tapi otak penipu ya kayak begitu ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya bukan berarti Ibtu Rudiana penipu. Tapi kan ini kan bicaranya kasusnya pidana Bang. Ya kan? Dan hukum juga dalam Mens rea juga pidana. Ya kan? Syarat untuk melaporkan orang ada mens rea dan actus reus. Ya kan? Syaratnya niatnya ada, perbuatannya ada. Dua syarat itu bisa dijadikan administrasi hukum, dijadikan landasan administrasi hukum untuk melaporkan seseorang. Administrasi hukum P1. Jadi kalau bicara Sumpah Pocong itu tidak ada kaitannya dengan hukum pidana, salah. Semua niat. Gitu loh. Semua berawal dari niat, mens rea. Jadi kalau bilang Sumpah Pocong itu tidak ada, salah. Gitu loh. Sumpah Pocong itu bagian daripada administrasi hukum pidana. untuk mempercayai. Ya mempercayai dong, bener nggak lo? Kalau sekarang kan ya, berarti hakim tuh harus menganalisa, khususnya hakim PK. Ibtu Rudiana ini sudah bohong, sudah menipu masyarakat banyak, termasuk saya. Saya nggak terima ditipu oleh Ibtu Rudiana, karena saya udah gagah-gagahnya ya kan. Begini udah nonton bola, yes Ibtu Rudiana pasti menang, yes Anda pasti benar. Anda anaknya terbunuh, yes, nggak tahu yang ditipu, gua betulan nggak datang. Kurang ajar nih polisi. Dia penegak hukum, polisi ya, Rudiana nih ya. Apalagi dia penegak hukum. Iya, penegak hukum pun ngasih pelajaran penipuan sama masyarakat. Iya, maksudnya Bang, yang seru Bang, tadi Abang bilang Abang berani menentang debat Pitra Ramadan. Nah, kemarin Pitra juga bilang kalau Sumpah Pocong itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, musyrik. Padahal kalian sendiri bilang menantang. Nanti gimana tuh Bang? Agama Islam memang tidak membenarkan Sumpah Pocong, tetapi satu niat masuk di dalam administrasi hukum. Syarat untuk melapor orang harus ada actus reus dan mens rea. Mens rea adalah niat jahat, gitu loh. Jadi kalau aduh Fitra gak usah ngomong-ngomong hukum itu lah. Udah debat sama gue Fitra, lo kapan debat sama gue? Ngoceh aja lo. Kapan gue tantang nih Fitra nih? Mantap lah Bang Firdaus. Jadi hasil dari kemarin bisa menjadi pertimbangan dari pengadilan atau hukum Bang ya untuk kasus ini Bang ya? Maksudnya? Ya dari ketidakhadiran itu bisa menjadi pertimbangan dari hakim atau jaksa penuntut dalam kasus bisa ini. Saja dong, kan ini niat. Kan dibilang tadi konteksnya adalah niat.
bukan peristiwa hukum ya, bukan peristiwa yang terjadi, peristiwa sosial yang sekarang yang dilakukan oleh si Sakatata tentang sebuah pocong. Tapi niat Ibtu Rudiana untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia tidak bersalah, ini bisa dijadikan pegangan niat loh. Dari niatnya aja udah nipu, gitu. Orang udah nyiapin tempat, udah nantang dia kagak datang. Jangan sosok Anda. Sok berani ente itu dia apa ente. Tapi kan banyak analisa atau profesor atau bagian itu menilai, tapi tetap proses pokoknya nggak berani lah ya dengan sumpah pocong ini bang. Nggak gugur, tetap nggak gugur, cuma sanksi sosial dia kena. Gitu loh, sanksi sosial, dan ini juga buat menambah keyakinan hakim bahwa itu dia memang udah nggak benar prosesnya dari awal gitu. Hanya saja PK-nya Farhad Abbas ini bisa nggak terpenuhi sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pasal 263 KUHP pasal 263 ayat 2. Bisa nggak terpenuhi dengan novum yang beberapa biji itu 10. Gitu loh. Ini yang gue sekarang ini lagi sanksiin Farhad Abbas ini. Gitu kan? Novum dia diterima nggak? Kalau ini novum nggak diterima, gugatannya ditolak atau permohonan ditolak, celakalah bagi terpidana lainnya. Karena ada Perma nomor 2 kalau nggak salah tahun 2014 yang menyatakan bahwa PK itu hanya cukup diajukan sekali saja untuk satu perkara yang sama. Gitu. Kalau 2 kali harus ada keputusan daripada Mahkamah Agung atau kebijakan daripada Mahkamah Agung. Kalau melihat dari misalnya ada kebijakan publik ya, misalnya masyarakat udah ribut semua. Oh gitu ya guys, aku baru tahu. Jadi kalau PK-nya Sakatata ini ditolak, maka mereka-mereka yang 7 terpidana ini nggak bisa ajukan PK lagi. Apa benar begitu ya guys yang saya tangkap? Karena dalam satu kasus yang sama hanya 1 kali mengajukan PK. Wow,